Om Swastiastu. Halo guys, Halo. perkenalkan kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami mengenai Samkhya Darsana. Oke, sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu yang akan dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ulik dan rekan saya. Nama saya Yoga. Saya Agus. Oke, adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu mengenai apa sih pengertian dari Samkhya Darsana, 2. Isi pokok dan pandangan Samkhya terhadap makrokosmos dan mikrokosmos, 3. Etika Samkhya, dan yang terakhir itu tujuan akhir dari Samkhya. Oke, next kita ke materi. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama itu ada pengertian dari Samkhya. Samkhya merupakan salah satu sistem filsafat India yang mengakui Veda sebagai otoritas tertinggi. Oleh sebab itu, Samkhya dikelompokkan ke dalam kelompok Astika atau ortodoks. Nah, perkataan Samkhya berasal dari dua kata, yaitu dari kata sam yang artinya bersama-sama atau dengan, dan kya yang artinya bilangan. Jadi Samkhya itu sendiri artinya susunan yang berukuran bilangan atau jumlah. Nah, Sri Kapila Muni merupakan pendiri dari sistem filsafat Samkhya. Resi Kapila ini lahir dari ibu yang bernama Dewahuti dan ayahnya Kardama. Dari ibunya lah Resi Kapila ini mendapatkan ajaran-ajaran filsafat, dan apa yang menjadi konsep sistem ini ditulis dalam sebuah buku Samkhya yang disebut Samkhya Sutra. Nah, Resi Kapila sering dipanggil dengan sebutan Resi Kapila Murni. Dikatakan sebagai putra Brahma dan awatara Wisnu. Ajaran Samkhya disebut realitas, dualitas, dan pluralitas. Nah, disebut realitas karena mengakui realitas dunia ini yang bebas dari roh. Disebut dualitas karena prinsip ajarannya ada dua realitas yang berdiri sendiri, yaitu saling bertentangan dan dapat dipadukan, yaitu antara Purusa dengan Prakrti. Dan Samkhya disebut pluralisme karena mengajarkan bahwa Purusa itu beranak sekali. Nah, sistem ini memberikan sejumlah prinsip-prinsip alam semesta yang banyaknya 25 buah, sehingga nama Samkhya tersebut sangatlah tepat. Nah, istilah Samkhya juga dipergunakan dalam pengertian wicara atau perenungan filosofis. Adapun ke-25 prinsip atau tatwas yang diberikan oleh Samkhya Darsana adalah yang pertama, itu ada 4 kebenaran atau realitas prakrti. Yaitu yang pertama itu ada mula prakrti atau materi asal yang tidak bermanifestasi. Kedua, mahatattva atau prinsip besar yaitu budi atau intelijensi. 3, ahamkar atau ego. 4, manas atau pikiran. Selanjutnya, tanmantra atau sensasi halus yang dihasilkan dari 5 unsur yang dapat dipahami organ perasaan. Yang kelima itu ada sabda tanmantra atau suara, 6 sparsa tanmantra atau sentuhan, 7 rupa tanmantra atau cahaya, 8 rasa tanmantra atau rasa, 9 ganda tanmantra atau bau, dan berikutnya itu 5 organ perasa atau panca budindriya. Yang ke-10 ada sotendriya atau pendengaran, 11 tuakindriya atau menyentuh, 12 caksu indriya atau penuntun, 13 jihwendriya atau mencicipi, 14 ganendriya atau berbau, lalu 5 organ tindakan atau panca karmendriya, 15 itu ada panindriya atau menggenggam, 16 padendriya atau penggerak, 17 garbendriya atau metabolisme, 18 payu indriya atau ekskresi, 19 upastendriya atau reproduksi. Nah, terakhir itu ada panca mahabhuta atau 5 unsur materi kasar. Yang ke-20 pertiwi atau bumi, 21 apah atau air, 22 teja atau api, 23 wayu atau udara, 24 akasa atau ether, dan yang ke-25 adalah purusa atau atma atau sosok transenden atau kesadaran murni. Dengan demikian semuanya ada 25 kebenaran. Oke, sekian dari pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Seperti yang telah dibahas oleh rekan saya mengenai pengertian dari Samkhya, bahwasannya ada Purusa dan Prakrti. Nah, saya akan membahas mengenai isi pokok dan pandangan Samkhya terhadap makrokosmos dan mikrokosmos yang berkaitan dengan Purusa dan Prakrti. Purusa adalah kesadaran yang paling murni dan tertinggi dalam filosofi Samkhya. Ia dianggap sebagai roh atau jiwa yang tidak terikat oleh apapun dan abadi. Purusa tidak memiliki awal atau akhir.
Ia adalah saksi dari segala yang terjadi dan tidak pernah menjadi objek pengetahuan. Ia adalah subjek yang selalu ada dan tidak terpengaruh oleh perubahan dunia fisik. Dalam teori Samkhya, purusa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, roh itu ada dan nyata karena ia menjelma. Yang kedua, karena roh tidak memiliki bentuk, ketidakadaannya tidak dapat dinyatakan dengan apapun juga. Yang ketiga, roh itu berbeda dengan indria atau panca indera, pikiran, dan akal. Ia adalah semangat kesadaran yang selalu menjadi subjek pengetahuan. Yang keempat, bersifat langgeng, tidak pernah ada aktivitas, tidak mengalami perubahan, tempat maupun bentuk. Yang kelima, ia tanpa sebab, menyusupi segala namun bebas dari segala ikatan dan pengaruh dunia objek. Sementara itu, prakrti adalah prinsip dasar yang menjadi sebab dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ia adalah sumber pertama dari semua benda dan merupakan bahan asal dari mana semua benda menyebar dan ke dalam mana semua benda pada akhirnya akan kembali. Prakrti terdiri dari 3 elemen dasar yang saling berinteraksi. Yang pertama, satwa, memiliki kesadaran, kecerahan, dan kegembiraan. Satwa adalah elemen ringan dan terang yang memungkinkan manifestasi objek sebagai kesadaran. Yang kedua, rajas, memiliki prinsip, kegiatan, dan gerakan. Rajas adalah penyebab dari semua pengalaman sedih dan pahit, dan dia sendiri bersifat sedih. Ketiga, tamas, memiliki prinsip, kepasifan, dan kenegatifan. Tamas menahan gerak benda dan menghasilkan kebodohan atau ketidaktahuan. Dengan memahami interaksi antar purusa dan prakrti, kita dapat lebih mendalami bagaimana alam semesta dan kesadaran bekerja menurut pandangan filosofi Samkhya. Nah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan saya bahas mengenai tentang etika Samkhya. Dalam konsep Samkhya, manusia yang lahir di dunia terikat oleh penderitaan atau duka yang berjumlah 3, yaitu yang pertama, adhyamika, penderitaan yang disebabkan oleh penyebab fisika indera organik yang mencakup semua penderitaan fisik dan mental. Yang kedua, ada adidaiwika, yaitu penderitaan yang disebabkan oleh penyebab supernatural. Yang ketiga, ada adibautika, yaitu penderitaan yang disebabkan penyebab alam ekstra organik seperti manusia atau binatang. Oleh karenanya lah tujuan hidup manusia adalah terlepas dari penderitaan tersebut, sehingga mencapai moksa, yaitu penghentian total dari semua jenis penderitaan. Jiwa yang bersifat abadi seolah-olah mengalami penderitaan karena pengaruh avidya atau kegelapan. Jadi, belenggu dianggap fiksi belaka karena ego atau hamkara yang menjadi milik dari prakrti. Tadi materi mengenai tentang etika dari Samkhya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan akhir dari Samkhya. Tujuan akhir dari ajaran Samkhya adalah kelepasan. Kelepasan dapat dicapai oleh seseorang bila orang tersebut menyadari bahwa purusa tidak sama dengan alam pikiran, perasaan, dan badan jasmani. Bila seseorang belum menyadari hal itu, maka ia tidak akan dapat mencapai kelepasan. Akibatnya, ia mengalami kelahiran yang berulang-ulang. Jalan untuk mencapai kelepasan adalah melalui pengetahuan yang benar, latihan kerohanian yang terus-menerus merealisasikan perbedaan purusa dan prakrti serta cinta kasih terhadap semua makhluk. Dengan demikian, Samkhya menekankan pada jalan jenana dalam wujud wiveka dan kebijaksanaan untuk melepaskan purusa dari jebakan prakrti. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu di mana Samkhya merupakan salah satu sistem filsafat India yang mengakui Veda sebagai otoritas tertinggi. Samkhya berasal dari 2 kata, yaitu sam yang artinya bersama-sama atau dengan, dan kya yang artinya bilangan. Jadi Samkhya itu sendiri artinya susunan yang berukuran bilangan atau sejumlah. Sri Kapila Murni merupakan pendiri dari sistem filsafat Samkhya. Adapun 2 prinsip utama dari ajaran Samkhya ialah purusa dan prakrti. Dalam konsep Samkhya, manusia yang lahir di dunia terikat oleh penderitaan atau duka yang berjumlah 3, yaitu adhyatmika, adidaiwika, dan adibautika. Dengan melaksanakan etika Samkhya, maka kita akan dapat mencapai tujuan dari Samkhya, yaitu mencapai pelepasan. Kelepasan dapat dicapai oleh seseorang bila orang tersebut menyadari bahwa purusa tidak sama dengan alam pikiran, perasaan, dan badan jasmani.
Jalan untuk mencapai kelepasan adalah melalui pengetahuan yang benar, latihan kerohanian yang terus-menerus, merealisasikan perbedaan perusa dan prakerti, serta cinta kasih terhadap semua makhluk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om. Jangan lupa subscribe. Like. Dan komen. Yeay. Bye-bye. Wih.